Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam olahraga. Yang saya hormati Bapak Agus Raharjo SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yahya Nur Permana, NIM 61034200043 dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar B, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Ya, pada kesempatan kali ini alangkah baiknya izinkan saya untuk memaparkan materi tentang sarana dan prasarana olahraga berdasarkan ruang lingkup olahraga sebagai olahraga prestasi. Ya, topik pembahasan pada kali ini yang saya akan bawakan ada 6. Yang pertama ada pengertian olahraga prestasi, yang kedua hakikat sarana prasarana olahraga, yang ketiga ada tujuan olahraga prestasi, yang keempat ada komponen olahraga prestasi, yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi atlet, yang keenam ada kesimpulan. Langsung saja kita masuk dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian olahraga prestasi. Pengertian olahraga prestasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab untuk memajukan prestasi olahraga nasional di ajang yang lebih tinggi, yaitu di tingkat internasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 11 Ayat 1 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari keterangan tersebut, telah secara jelas ditetapkan tanggung jawab pemerintah untuk memajukan olahraga nasional. Salah satu cara untuk memajukan prestasi olahraga adalah dengan menyelenggarakan ajang olahraga di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Salah satu kejuaraan olahraga yang diselenggarakan pemerintah di tingkat daerah adalah Pekan Olahraga Provinsi atau biasa kita sebut dengan Porprov, Dulong Mas, Popwil, dan sebagainya. Olahraga prestasi. Ada beberapa olahraga yang berprestasi, seperti contoh ada pencaksilat, badminton, sepak bola, basket, renang, dan lain hal sebagainya. Faktor yang diperhatikan dalam olahraga yang pertama ada usia, kesehatan, kebugaran. Yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga jenis olahraga, yang keempat pengalaman teknik olahraga, yang kelima sarana atau fasilitas, yang keenam ada gizi. Ya, lanjut kita masuk ke dalam subbab materi yang kedua, yaitu tentang hakikat sarana prasarana olahraga. Hakikat sarpras terdiri dari dua. Yang pertama sarana sebagai alat, yang kedua prasarana sebagai perkakas ataupun fasilitas. Sarana sebagai alat. Segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani mudah dipindah bahkan dibawa oleh pelakunya atau siswa. Contohnya sebagai bola, raket, pemukul, tongkat, balok, selendang, gada, shuttlecock, dan lain hal sebagainya. Sarana sangat penting dalam memberikan motivasi siswa untuk bergerak aktif, sehingga siswa mampu melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh. Yang kedua ada prasarana sebagai perkakas. Segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani mudah dipahami, bisa semi permanen tetapi berat atau sulit. Contoh seperti matras, peti lompat, palang tunggal, palang sejajar, palang bertingkat, kuda-kuda lompat, trampolin, atau bahkan meja tenis meja. Perkakas seharusnya tidak dipindah-pindah agar tidak mudah rusak. Yang kedua ada prasarana sebagai fasilitas. Segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani bersifat permanen atau tidak dapat dipindah-pindahkan. Contohnya seperti lapangan sepak bola, lapangan bola voli, lapangan bola basket, lapangan bola tangan, lapangan bola keranjang, lapangan tenis lapangan bulu tangkis, lapangan softball, lapangan hoki, dan lain hal sebagainya. Atau bahkan seperti gedung olahraga, aula atau kolam renang, dan lain-lainnya. Fasilitas harus sesuai standar minimal untuk pembelajaran, seperti ukuran sesuai kebutuhan, bersih, terang, perantaian udara lancar, dan tidak membahayakan pengguna atau siswa. Poin ketiga ada tentang tujuan olahraga prestasi.
Olahraga memiliki tujuan tertentu tergantung kepada jenis olahraga yang akan diikuti. Di antaranya olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga kesehatan dan kebugaran, olahraga rekreasi, olahraga rehabilitasi, dan olahraga tradisional. Tujuan olahraga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, yang pertama ada promotif atau kita sebut dengan peningkatan. Yang kedua ada preventif, bisa disebut dengan pencegahan. Yang ketiga ada kuratif atau disebut dengan pengobatan. Yang keempat ada rehabilitatif sebagai pemulihan. Olahraga prestasi yaitu olahraga yang dilakukan dengan tujuan untuk meraih prestasi pada suatu cabang olahraga. Contohnya olahraga yang diperlombakan seperti tinju, sepak bola, basket, voli, renang, dan lain olahraga sebagainya. Subbab materi yang keempat tentang komponen olahraga prestasi. Komponen prestasi olahraga dan interrelasinya, kemampuan seseorang atau atlet dalam suatu pertandingan atau kompetisi pada dasarnya ditentukan oleh 4 faktor, yaitu yang pertama fisik, yang kedua teknik, yang ketiga taktik, yang keempat mental. Menurut Zimmerman, faktor-faktor di atas merupakan unsur-unsur prestasi olahraga karena prestasi yang ditampilkan atau diperagakan oleh atlet baik secara perorangan maupun berkelompok dalam suatu pertandingan merupakan perpaduan dari kemampuan fisik, taktik, teknik, dan mental yang dimiliki atlet tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi atlet. Menurut Sueharno 1985, faktor penentu olahraga ada faktor endogen atau atlet itu sendiri yang meliputi. Yang pertama ada kesehatan fisik dan mental yang baik. Yang kedua bentuk tubuh, proporsi tubuh sesuai dengan olahraga yang diikutinya. Yang ketiga ada kondisi fisik dan kemampuan fisik yang baik. Yang keempat ada penguasaan teknik yang sempurna. Yang kelima ada menguasai masalah-masalah taktik. Yang keenam ada memiliki aspek kejiwaan dan kepribadian yang baik. Yang ketujuh memiliki kematangan juara yang mantap. Selanjutnya, dari faktor di atas, sarana dan prasarana olahraga menjadi faktor tambahan yang menjadi penunjang prestasi atlet. Jika sarana dan prasarana tidak memadai, maka atlet akan kesulitan dalam menjalani kegiatan latihan. Dan sebaliknya, jika sarana dan prasarana olahraga memadai, maka atlet akan bisa berlatih dengan maksimal untuk mencapai sebuah prestasi. Ya, kesimpulan dari pemaparan materi yang saya telah jelaskan dari poin pertama hingga akhir, yaitu olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu dalam pelaksanaannya. Ada unsur bermain, ada rasa senang, dilakukan waktu luang, aktivitas dipilih sukarela, kepuasan dalam proses. Jika tidak dilaksanakan ada sanksi dan nilai positif. Sedangkan olahraga prestasi yaitu olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga atlet secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Contohnya seperti kompetisi olahraga sekolah. Olahraga memiliki tujuan tertentu tergantung kepada jenis olahraga yang akan diikuti. Seperti olahraga prestasi yaitu olahraga yang dilakukan dengan tujuan untuk meraih prestasi pada suatu cabang olahraga. Contoh olahraga yang diperlombakan seperti tinju, sepak bola, basket, voli, renang, dan olahraga lain sebagainya. Ya, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.